Bayangkan, di balik matamu yang terpejam, ada dunia lain yang terbuka. Sebuah dunia tempat logika tak berlaku. Waktu berjalan tak beraturan. Dan kadang, mimpi bisa membunuh. Inilah 5 fakta menyeramkan tentang mimpi yang bikin kamu takut tidur. Fakta pertama, sleep paralysis dan makhluk tak kasat mata. Pernahkah kamu terbangun, tapi tubuhmu tak bisa digerakkan? Kamu sadar, tapi hanya bisa menatap langit-langit kamar. Dengan jantung berdegup kencang. Dan di pojok ruangan, kamu melihat sosok hitam berdiri. Diam, tapi mengawasi. Itulah yang disebut sleep paralysis. Secara medis, ini adalah peralihan antara tidur dan sadar yang gagal sempurna. Tubuhmu masih tidur, tapi pikiranmu sudah terbangun. Namun anehnya, ribuan orang di berbagai belahan dunia melaporkan penampakan makhluk yang sama. Di Jepang, dikenal sebagai kanashibari. Di Eropa, disebut night hag. Di Indonesia, dikaitkan dengan jin penindih. Apa mungkin ada entitas yang menunggu di batas sadar dan mimpi, dan hanya bisa muncul saat kamu lumpuh? Fakta kedua, mimpi yang membunuh. Tahun 1980-an. Ratusan pria muda dari etnis Hmong di Asia Tenggara ditemukan meninggal dalam tidurnya. Mereka tidak sakit, tidak punya penyakit, tapi semua meninggal dengan cara yang sama. Setelah mengalami mimpi buruk yang intens. Fenomena ini dikenal sebagai Sudden Unexplained Nocturnal Death Syndrome, atau SUNS. Ini bukan legenda. Kematian mereka tercatat secara resmi oleh otoritas kesehatan. Beberapa korban sempat menjerit dalam tidur, lalu tak pernah bangun lagi. Keluarga percaya roh jahat datang lewat mimpi dan menyeret jiwa mereka saat paling tak berdaya. Dokter tak bisa menjelaskan. Tidak ada kelainan organ. Tidak ada racun. Hanya kematian dalam mimpi. Apa bisa mimpi benar-benar membunuhmu? Atau ada sesuatu yang membunuh di dalam mimpi? Fakta ketiga, shared dreaming. Pernahkah kamu bermimpi, lalu seseorang menceritakan mimpi yang sama? Ada kasus nyata di mana 2 orang yang tak saling kenal bermimpi di tempat yang sama, dengan kejadian dan sosok yang sama. Ilmuwan menyebutnya shared dreaming. Fenomena langka di mana 2 atau lebih orang berbagi pengalaman mimpi yang identik. Salah satu kasus paling misterius adalah munculnya sosok yang dikenal sebagai Tishman. Wajahnya aneh, botak, tersenyum tanpa suara. Ribuan orang dari berbagai negara mengaku pernah melihatnya dalam mimpi, meski tak pernah bertemu di dunia nyata. Apakah ini efek psikologis massal? Atau bukti bahwa pikiran kita saling terhubung saat tidur? Apa mungkin dunia mimpi adalah jaringan bawah sadar kolektif yang menyimpan sesuatu yang belum kita pahami? Fakta keempat, mimpi sebagai ramalan. Beberapa mimpi datang bukan sekadar bunga tidur, tapi peringatan. Abraham Lincoln bermimpi melihat peti matinya sendiri 3 hari sebelum ia dibunuh. Banyak korban kecelakaan pesawat mengaku bermimpi buruk tentang jatuhnya pesawat sebelum hari kejadian. Fenomena ini disebut premonition dream. Ilmuwan menyebutnya intuisi bawah sadar. Namun tak bisa menjelaskan kenapa terlalu akurat. Apa mungkin alam bawah sadar bisa membaca pola waktu dan memberi peringatan lewat mimpi? Atau dunia mimpi memang tak mengenal waktu dan bisa menembus masa depan? Fakta kelima, tempat yang sama dalam mimpi banyak orang. Orang-orang dari berbagai negara, berbeda usia dan budaya, mengaku bermimpi di tempat yang sama. Lorong sekolah tua, rumah sakit kosong, kota berkabut tanpa langit. Tempat ini disebut liminal dream spaces. Ruang-ruang transisi dalam mimpi yang terasa asing,
tapi familiar bagi banyak orang. Apakah tempat-tempat ini hanya simbol psikologis? Atau memang benar-benar ada dalam suatu dimensi yang hanya bisa diakses saat tidur? Beberapa peneliti spekulatif percaya ini bisa jadi dimensi paralel yang dicapai saat kesadaran melemah. Apa mungkin kita semua pernah berjalan di tempat yang sama dalam dunia yang tidak tercatat di dunia nyata? Setelah semua fakta ini, masih berani memejamkan mata malam ini? Bagaimana jika malam ini kamu bermimpi dan tak pernah bangun lagi? Jangan lupa untuk subscribe channel Titik X.